Baik, teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan masih terus melakukan physical distancing. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita, hukum lingkungan. Kita masuk pada penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Paul Scholten bahwa penegakan hukum merupakan nafas dari hukum itu sendiri. Hukum itu akan berhenti menjadi hukum apabila dia tidak ditegakkan. Begitu ungkapan Paul Scholten. Kenapa kemudian menjadi penting untuk melihat mekanisme apa saja yang bisa digunakan dalam rangka menegakkan hukum lingkungan. Nah, salah satunya adalah melalui jalur pengadilan atau yang biasa dikenal dengan litigasi lingkungan. Apa tujuan litigasi lingkungan? Tentu saja yang pertama adalah litigasi lingkungan itu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, di mana fungsi utama dari litigasi adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di dua belah pihak. Ya, ketika Anda menggunakan jalur litigasi, tujuan adalah bagaimana permasalahan yang Anda hadapi ini dicarikan jalan keluar, dicarikan penyelesaiannya. Itu tujuan utama dari litigasi lingkungan. Selain tujuan penyelesaian sengketa, litigasi lingkungan juga merupakan upaya untuk menegakkan hukum. Ya, peradilan dalam litigasi lingkungan menjadi lembaga dan proses litigasi memiliki dua fungsi, menyelesaikan konflik dan menegakkan norma. Jadi ada norma-norma di peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan melalui proses litigasi ini. Yang terakhir adalah untuk memberikan keadilan lingkungan atau mewujudkan keadilan lingkungan. Atau keadilan lingkungan di sini saya mengutip definisi dari Nicholson yang mengatakan bahwa keadilan lingkungan merupakan penerapan secara objektif dan akurat atas prosedur dan substansi hukum lingkungan di mana para pihak berperkara menegakkan hak atas lingkungan dan atau mendapatkan pemulihan keadaan atau ganti kerugian dan kerusakan dan polusi lingkungan. Ya, jadi sekali lagi, litigasi lingkungan itu memiliki tiga tujuan. Yang pertama penyelesaian sengketa, penegakan hukum, dan mewujudkan keadilan lingkungan. Nah, litigasi lingkungan di Indonesia itu sebagaimana dalam pasal 84 ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang atau para pihak yang bersengketa. Nah, forum litigasi lingkungan yang bisa dipilih pertama adalah perdata, prosedur perdata, yang kedua adalah prosedur administrasi. Prosedur administrasi, tentu saja objeknya kita tahu bersama adalah keputusan tata usaha negara, bisa berupa izin lingkungan, atau izin PPLH, izin usaha, dan atau izin kegiatan. Nah, prosedur administrasi ini dalam konteks lingkungan dapat ditempuh apabila pertama pejabat atau badan tata usaha negara mengeluarkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan. Dalam hal ini AMDAL atau UKL-UPL. Yang kedua, apabila badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan izin usaha dan atau izin kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan. Yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan izin lingkungan atau izin PPLH yang tidak memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material. Dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan PT UN adalah 90 hari sejak KTUN diterbitkan atau diumumkan. Nah, prosedur perdata tentu saja ketentuan dasarnya berbicara bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Ini pasal 87 ayat 1 UU PPLH merupakan pengejawantahan dari asas pencemar membayar atau polluter pays principle. Dan kemudian ada juga norma tentang strict liability diakui dalam pasal 88 UU PPLH yang bunyinya bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan limbah B3, menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Di sini maksudnya adalah kita tahu bersama bahwa liability atau pertanggungjawaban hukum dalam konteks perdata itu ada
dua secara garis besar. Yang pertama liability based on fault, sebagaimana kita ketahui di 1365 BW, dan liability without fault, ini yang biasa dikenal dengan tanggung jawab mutlak. Jadi tidak perlu membuktikan bahwa ada tidaknya kesalahan dari pihak yang diduga menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Nah, kadaluarsa gugatan perdata diatur di pasal 89, tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggat waktu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kalau kita coba lihat di KUH Perdata di pasal 1967 itu tanggal kadaluarsa gugatan ke pengadilan itu 30 tahun. Nah, ketentuan mengenai kadaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan yang menggunakan dan atau mengelola B3 atau menghasilkan dan atau mengelola limbah B3. Jadi, apabila Anda ingin menggunakan strict liability, artinya Anda tidak harus tunduk pada pasal 1967 KUH Perdata. Tidak harus mengajukan gugatan dalam waktu 30 tahun. Jadi, kadaluarsa tidak diaplikasikan dalam konteks kegiatan usaha yang menggunakan yang mengelola limbah 3, menghasilkan limbah B3, atau kegiatan yang menimbulkan ancaman besar bagi lingkungan hidup. Nah, legal standing dalam litigasi, legal standing adalah sebuah istilah yang lazim kita dengar. Sebelum Anda mengajukan gugatan, akan ada proses untuk mengecek apakah Anda memiliki kedudukan untuk diakui suaranya atau tuntutannya atau interestnya di depan pengadilan atau tidak. Nah, Gates berpendapat bahwa standing atau locus standi merupakan hak untuk diperdengarkan di depan pengadilan atau tribunal yang menjadi persyaratan wajib dalam mengajukan gugatan. Jadi sebelum memeriksa merit dari kasus Anda harus dicek dulu siapa yang berbicara, apakah punya kapasitas atau tidak. Doktrin klasik mengenai standing, subjek yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang memiliki kepentingan personal dan kepemilikan atas permasalahan yang disengketakan. Seperti doktrin klasik dalam perdata, siapa yang bisa mengajukan gugatan adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap kasus tersebut. Akibatnya, litigasi untuk kepentingan publik tidak begitu mendapatkan ruang di pengadilan. Ya, apalagi kemudian dalam kasus lingkungan, misalkan kerusakan hutan, karena hutan tidak ada yang memiliki, artinya apabila menggunakan doktrin klasik, praktis tidak ada pihak yang bisa mengklaim membela kepentingan lingkungan. Nah, namun saat ini doktrin klasik tersebut mengalami perkembangan dalam konteks litigasi lingkungan yang memiliki nuansa kepentingan private dan publik sekaligus. Nah, siapa yang memiliki standing dalam litigasi lingkungan di Indonesia? Pertama, individu. Ya, terdapat dua jenis litigasi yang menggunakan subjek individu di sini. Pertama, litigasi private menggunakan 1365 KUH Perdata bagi individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan dalam sengketa. Dan kemudian yang kedua, citizen lawsuits atau aksio popularis. Kalau litigasi private biasa dikenal dengan aksio civilis atau aksi menggunakan jalur perdata. Kalau citizen lawsuits dikenal dengan aksio popularis untuk litigasi publik akibat dari kegagalan negara untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam perlindungan lingkungan. Citizen lawsuit atau aksio popularis ini digunakan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban negara atas kegagalannya untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Misalkan kita baca kasus citizen lawsuit, Ari Rompas dan kawan-kawan yang menggugat presiden, gubernur, dan kementerian yang terkait tentang permasalahan kebakaran hutan. Dan beberapa saat yang lalu juga citizen lawsuit diajukan oleh beberapa warga Jakarta tentang polusi udara di DKI Jakarta. Kemudian selain individu, yang dapat diakui standingnya di depan pengadilan dalam konteks lingkungan adalah kelompok individu, sekelompok individu atau masyarakat yang biasa kita kenal dengan istilah class action.
Nah, adapun class action ini memiliki persyaratan diatur di pasal 91 UU PPLH. Yang pertama, penggugatnya harus berjumlah banyak atau yang dikenal dengan numerosity, dan kemudian yang kedua adalah communality, ada persamaan fakta di antara para pihak yang menderita kerugian yang sama tersebut, dan kemudian ada yang namanya typicality, terdapat persamaan tuntutan dalam kelompok, jadi mereka menuntut hal yang sama, dan kemudian adequacy of representation atau penyerahan kepentingan kepada perwakilan yang dipercaya untuk bertindak atas nama kelompok. Secara teknis, ya, prosedur dari class action ini akan dibedakan menjadi dua skema. Yang pertama atau dua kelompok. Yang pertama yang disebut dengan class member. Class member ini adalah semua individu-individu yang menderita kerugian yang sama, memiliki tuntutan yang sama, dan mereka masuk menjadi satu kelompok besar. Nah, tentu saja kelompok besar ini akan memilih class member yang berjumlah banyak ini, kemudian akan memilih kelas representatifnya. Jadi perwakilan kelasnya bisa 2, bisa 3, bisa 5, dan inilah kemudian kelas representatif ini yang kemudian maju ke pengadilan untuk membawa kepentingan kelas member. Ya, ada mekanisme opt-in and opt-out apabila ingin masuk menjadi bagian dari kelas member ataupun keluar dari kelas member. Kemudian selain masyarakat atau sekelompok individual, pemerintah juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan di pasal 90 UU PPLH yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah dan dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Jadi ini adalah hak gugat pemerintah apabila terjadi pencemaran dan kerusakan. Jadi faktanya terjadi atau post factum, dan kemudian media lingkungan yang terkena dampak merupakan milik bersama. Jadi nature-nya itu adalah publik, ya, sengketa publik, dan kemudian dalam hal ini prinsip ultimum remedium dikesampingkan. Jadi tidak perlu kemudian menunggu mengajukan perdata dulu baru kemudian menjadi pidana, bisa saja berjalan berbarengan atau secara simultan paralel. Selain pemerintah, ada organisasi lingkungan. Ini berdasarkan pada teori Christopher Stone, Should Trees Have Standing, yang mana kemudian di UPPLH itu dijawantahkan dalam pasal 92, ya, yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran yang real. Dalam hal ini maksudnya adalah yang bisa dituntut, yang dimintakan melalui legal standing LSM ini adalah tindakan-tindakan tertentu, misalkan menghilangkan zat pencemarnya atau membangun instalasi dan lain sebagainya, tanpa kemudian bisa menuntut ganti rugi karena LSM ini dianggap tidak menderita kerugian finansial secara langsung. Namun bisa yang dituntut oleh LSM dalam hal ini adalah biaya atau pengeluaran yang real dalam hal advokasi kasus yang dilakukan. Misalkan biaya untuk mengumpulkan fakta, mengumpulkan sampel, biaya untuk cek atau uji lab, atau biaya untuk membayar pengacara, dan lain sebagainya. Dan organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan. Pertama, berbentuk badan hukum, dan kemudian menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi itu dibentuk bertujuan untuk pelestarian, dan yang terakhir adalah bahwa dia sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misinya setidak-tidaknya 2 tahun. Ya, oleh karena itu, organisasi lingkungan yang bisa melakukan gugatan akan dicek kedudukannya, apakah dia berbadan hukum, apakah anggaran
ADART-nya jelas dan juga apakah dia sudah bekerja selama 2 tahun atau tidak. Nah, secara umum ada beberapa kondisi dasar untuk menentukan apakah litigasi lingkungan ini bisa berjalan efektif atau tidak. Yang pertama, apakah ada akses keadilan prosedural? Tentu saja litigasi lingkungan akan berjalan efektif apabila ada akses-akses yang disediakan oleh negara untuk mengejar keadilan lingkungan. Nah, apabila akses ini tidak ada, tentu saja masyarakat tidak bisa menggunakan pengadilan. Misalkan sebelum 89, eh, sebelum tahun 1989, di mana legal standing LSM lingkungan itu diakui, itu tidak ada akses keadilan bagi LSM lingkungan untuk mengatasnamakan lingkungan ke depan pengadilan. Nah, apabila kemudian tidak ada akses ini, maka serta-merta ketika Anda mengajukan gugatan pengadilan mengatasnamakan lingkungan, maka gugatan Anda bisa ditolak. Dan kemudian dibutuhkan juga hukum lingkungan yang kuat secara substansial. Secara substansi, apakah hukum lingkungan ini memberikan ruang untuk masyarakat menggunakannya sebagai alat klaim di depan persidangan pengadilan. Ya. Apabila tidak ada, nah ini akan menyulitkan karena hakim akan berkecenderungan untuk bersikap konservatif, ya, bersikap business as usual, mengamankan posisinya. Apabila tidak ada hukum lingkungan yang progresif secara substansial, maka hakim akan menafsirkan hukum sesuai dengan status quo atau sesuai dengan ideologi konservatifnya. Apakah ada sumber daya institusional atau tidak? Maksudnya, apakah pengadilan, kemudian hakim diberikan pelatihan-pelatihan tentang hukum lingkungan. Misalkan saat ini sudah ada yang namanya sertifikasi hakim lingkungan. Sebelumnya banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, tidak memiliki perspektif perlindungan lingkungan karena memang hakimnya tidak pernah dilatih atau memiliki pengetahuan yang sangat lemah terhadap hukum lingkungan. Dan kemudian dibutuhkan juga aktivisme hukum dan lingkungan. Ya, maksudnya di sini bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks progresifnya hukum lingkungan di Indonesia hari ini, banyak merupakan produk dari aktivisme hukum lingkungan. Ya, di mana tahun 89, sebelum tahun 89 tidak ada diakui gugatan LSM lingkungan. Ketika Walhi dan teman-teman melakukan gugatan ke pengadilan dan berhasil meyakinkan hakim, disitulah untuk pertama kalinya legal standing LSM lingkungan itu diakui. Artinya harus ada terus upaya untuk melakukan inovasi, upaya untuk melakukan gebrakan-gebrakan pembaruan-pembaruan hukum lingkungan. Dan di sini bisa dilakukan apabila kemudian ada aktivisme hukum dan lingkungan. Nah, tentu saja yang berikutnya dia menjadi efektif apabila pengadilan yang mandiri dan imparsial. Ya. Nah, karena kita tahu bersama kasus lingkungan adalah kasus yang struktural di mana relasi kuasa antara pihak yang bersengketa itu bisa saja tidak seimbang. Masyarakat adat misalkan berhadapan dengan perusahaan multinasional misalkan yang kemudian di-backup oleh pemerintah. Tentu saja apabila dibawa ke pengadilan dan pengadilannya tidak independen dan tidak parsial, maka kita sudah tahu siapa yang akan dimenangkan dalam kasus itu. Tentu saja perusahaan dan kemudian pemerintah kali ini. Oleh karena itu pengadilan menjadi garda penjaga gawang dari keadilan lingkungan harus bersifat mandiri dan imparsial. Nah, kemudian mampu tidak hakim-hakim di pengadilan ini membangun karakter politis, maksudnya adalah membangun judicial activism. Jadi aktivisme yudisial di mana memutuskan perkara kasus lingkungan ini tidak hanya pada kasus itu, tapi juga memberikan dampak yang lebih besar di luar kasus tersebut. Jadi beyond the case. Jadi, ini yang kemudian biasa dikenal dengan istilah judicial activism. Dan yang terpenting ketika prosedurnya sudah ada, akses lingkungan sudah ada, hakimnya sudah mampu menjalankan judicial activism, pengadilannya sudah mandiri, aktivisme lingkungan sudah berkembang. Ini yang tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada implementasi yang efektif. Ya, kita tahu bersama Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah banyak memenangkan kasus-kasus di pengadilan, ya, termasuk kasus kebakaran hutan. Namun mekanisme implementasi atau eksekusi dari kemenangan ini tidak bisa berjalan optimal. Ya,
karena berbagai macam kendala. Nah, itu saja. Yang terakhir adalah konteks sosial. Jadi struktur, apakah ada kebebasan masyarakat untuk mengajukan gugatan, jangan sampai baru mengumpulkan data saja sudah ditangkap polisi karena dianggap mengganggu ketertiban, mengganggu investasi, dan lain sebagainya. Ini tentu konteks sosial politik ini menjadi penting juga untuk menentukan efektivitas litigasi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih.